Halo semuanya, saya Nur Aini Nadifa Yurnisa dengan NPM belakang 054 dari Program Studi Gizi Angkatan 22 Kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi tentang sentral dogma. Dogma sentral biologi merupakan proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Dogma sentral terdiri dari 3 tahap, yaitu replikasi, transkripsi, dan translasi. Tahap replikasi dilakukan untuk memasok DNA pada setiap organisme. Sedangkan tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA atau messenger RNA. Tahap translasi untuk menerjemahkan mRNA tersebut menjadi suatu protein. Istilah dogma sentral biologi pertama kali disampaikan oleh Francis Crick pada tahun 1958 dan dimutakhirkan pada tahun 1970. Ada 3 jalur dalam dogma sentral biologi, yaitu jalur umum atau general transfer, jalur khusus atau special transfer, dan jalur tidak dikenal atau unknown transfer. Ada 3 tahapan dogma sentral biologi. Yang pertama, replikasi merupakan proses duplikasi DNA menjadi DNA dengan bantuan DNA polimerase. Yang kedua, transkripsi merupakan proses perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Dan yang ketiga, translasi merupakan proses penerjemahan urutan nukleotida yang ada pada molekul mRNA menjadi rangkaian asam-asam amino yang menyusun suatu polipeptida atau protein. DNA merupakan molekul yang terdiri dari 2 untaian saling berpilin dan berputar-putar satu sama lain dalam bentuk heliks ganda. Tiap helainya terbuat dari 4 basa kimia yang berurutan dan diwakili oleh huruf A, C, G, dan T. Kedua untaian tersebut saling melengkapi satu sama lain. Artinya, dimanapun ada T dalam satu untaian, pasti ada huruf A pada untaian yang berlawanan. Dan dimanapun ada C, pasti ada G di untaian lainnya. Setiap helai DNA memiliki ujung 5 aksen dan 3 aksen yang merupakan nama lain dari untaian atas tiap helainya, menuju ke arah saling berlawanan. Sehingga lawan dari untaian atas yaitu 3 aksen dan 5 aksen yang merupakan nama lain dari untaian bawah. Itulah yang dapat menentukannya. Bagaimana setiap untaian DNA dapat direplikasikan? Langkah pertama dalam replikasi DNA yaitu memisahkan 2 untaian. Proses ini dinamakan unzip atau nama lain membuka resettling yang dilakukan oleh enzim helikase. Hasilnya dapat berupa bentuk di bagian dalam yang dinamakan dengan garpu replikasi. Helai yang berpisah masing-masing menyediakan template untuk membuat untaian DNA baru. Setelah tiap helainya berpisah, tiba-tiba datanglah enzim primase mengikat untaian DNA bagian atas untuk memulai prosesnya dengan cara menarik nukleotida RNA dari luar ke dalam untuk dicocokkan seperti puzzle. Enzim ini sebagian kecil membuat helaian RNA untuk mengikat sebagian untaian DNA bagian atas yang disebut primer. Bagian tersebut merupakan pusat awal dalam pembentukan untaian DNA baru. Kemudian tiba-tiba datanglah enzim DNA polimerase untuk mengikat primer yang akan membuat untaian DNA baru. Enzim DNA polimerase hanya bisa menambahkan nukleotida DNA ke satu arah dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen. Untaian DNA baru ini disebut leading strand atau untaian paling maju yang dibuat secara terus-menerus. Enzim DNA polimerase berfungsi menambah nukleotida satu persatu ke arah 5 aksen sampai 3 aksen. Sedangkan pada bagian daerah lain di untaian bawah terdapat lagging strand atau untaian yang tertinggal, sehingga tidak dapat membuat secara terus-menerus seperti untaian di bagian atas, karena tiap untaian berjalan ke arah yang berlawanan. Untaian yang di bawah ini hanya dihinggapi enzim DNA polimerase sebagai pembuat untaian DNA dalam serangkaian kecil saja yang disebut fragmen Okazaki. Setiap dari fragmen tersebut dimulai dengan pembentukan mRNA primer oleh enzim primase. Kemudian, enzim DNA polimerase akan menambahkan nukleotida DNA dari luar, mengikat DNA induk bagian bawah dari arah 5 aksen ke arah 3 aksen. Selanjutnya, enzim primase akan menambahkan RNA primer kembali dengan jarak yang lebih jauh di daerah lagging strand. Kemudian, fragmen Okazaki dibuat lagi oleh enzim DNA polimerase dan kemudian prosesnya diulang lagi seperti tadi. Setelah DNA baru terbuat, enzim exonuklease akan menghilangkan RNA primer di kedua DNA yang terbuat. Setelah itu dilanjutkan lagi oleh enzim DNA polimerase untuk mengisi celah kosong yang tertinggal.
Terakhir, enzim DNA ligase menyegel tiap-tiap fragmen DNA yang terbuat di kedua DNA yang membentuk heliks ganda secara terus-menerus. Replikasi DNA digambarkan sebagai semi-konservatif karena setiap molekul DNA terdiri dari satu untaian lama yang dilestarikan dengan satu untaian baru. Agar tetap sehat, tubuh kita membutuhkan banyak zat, salah satunya protein, sehingga protein harus dibuat di dalam tubuh kita. Proses pembuatan protein ini dikenal sebagai sintesis protein. Tapi pernah nggak sih kita bertanya, kenapa tubuh kita harus memperoleh protein? Protein memainkan peranan penting dalam tubuh kita, di antaranya untuk transportasi zat, pembentukan enzim, berperan dalam kekebalan tubuh, dan masih banyak lagi. Untuk itulah kita sangat memerlukan protein. Lalu, bagaimana proses terjadinya sintesis protein? Secara umum, sintesis protein terdiri dari dua tahapan, yaitu transkripsi dan translasi. Transkripsi merupakan proses pembuatan salinan mRNA yang berasal dari DNA. Sedangkan translasi merupakan proses penerjemahan mRNA menjadi protein. Jadi, singkatnya sintesis protein adalah proses DNA menjadi mRNA, lalu mRNA menjadi protein. Proses yang pertama yaitu transkripsi. Transkripsi terjadi di dalam nukleus. Ada 3 tahapan yang terjadi dalam transkripsi, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Saat terjadi proses transkripsi, DNA yang terkandung di dalam nukleus akan dihampiri oleh RNA polimerase. Inisiasi terjadi saat RNA polimerase melekat pada daerah promotor gen. Pada saat itu, RNA polimerase akan mulai membentuk mRNA melalui cekatan DNA template. Poin yang harus diingat pada transkripsi adalah adenin pada DNA akan berpasangan dengan urasil pada mRNA. Timin pada DNA akan berpasangan dengan adenin pada mRNA. Guanin pada DNA akan berpasangan dengan sitosin pada mRNA. Sitosin pada DNA akan berpasangan dengan guanin pada mRNA. Inilah yang perlu diingat. Kemudian RNA polimerase akan mengarahkan pembacaan dari arah 5 ke arah 3. Proses ini dinamakan sebagai elongasi. Transkripsi akan berakhir saat RNA polimerase sampai pada daerah terminator. mRNA yang telah terbentuk mengandung 3 basa nitrogen yang dikenal dengan kodon. Selanjutnya, mRNA atau yang dikenal sebagai kodon ini akan meninggalkan nukleus melalui pori-pori nukleus menuju sitoplasma untuk memulai translasi. Setelah menyelesaikan tahap transkripsi, mRNA yang berada di nukleus akan berpindah ke sitoplasma yang merupakan tempat ditemukannya ribosom. Hal ini dilakukan untuk melanjutkan tahap translasi. mRNA ini berperan sebagai cetakan untuk pembuatan protein. Sebagaimana kita ketahui, mRNA mengandung urutan 3 jenis basa nitrogen yang disebut kodon. Sehingga poin yang harus diingat adalah translasi merupakan proses penerjemahan mRNA untuk dibuat menjadi protein. Hal yang harus diingat juga dalam translasi adalah pairing Ross atau aturan memasangkan basa nitrogen. Pada translasi A pada mRNA akan berikatan dengan U pada tRNA. U pada mRNA akan berikatan dengan A pada tRNA. G pada mRNA akan berikatan dengan C pada tRNA. Dan C pada mRNA akan berikatan dengan G pada tRNA. Sama halnya dengan transkripsi, translasi juga memiliki 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Tahap inisiasi dimulai saat ribosom subunit kecil terikat pada mRNA. Ribosom subunit kecil ini akan bergerak dari arah 5 ke arah 3. Ketika sudah menemukan kodon A, U, G, tRNA yang membawa asam amino metionin dan antikodon UAC akan melekat pada mRNA.
Kemudian setelah tRNA terikat pada mRNA, maka ribosom subunit besar akan datang dan terikat juga bersama ribosom subunit kecil untuk melengkapi proses inisiasi. Ribosom subunit besar memiliki 3 daerah. Daerah A atau aseptorsaik, daerah P atau peptiosaik, dan daerah E atau exit saik. Saat terjadi proses elongasi, asam amino yang lain akan dibawa pada rantai mRNA oleh RNA transfer dengan membawa antikodon. Untuk dapat mengetahui jenis asam amino apa yang mengkodon, maka dapat dilihat pada tabel triplet kodon. Misal, jika pada mRNA kodon AUG, maka asam amino yang terbentuk adalah metionin. Begitupun seterusnya. Selanjutnya, asam amino yang baru ini akan memasuki daerah A. Lalu ikatan peptida akan dibentuk di antara kedua asam amino pada daerah P. Saat itu, ribosom akan berpindah ke triplet kodon lain yang ada di mRNA. Sehingga tRNA yang sudah melepaskan asam aminonya akan berada di daerah E dan bersiap untuk keluar. Kemudian daerah A bersiap untuk ditempati tRNA yang baru. Siklus ini akan terus berulang sampai pada tahap terminasi. Terminasi terjadi ketika salah satu dari 3 stop kodon berada di daerah A. Kodon ini dikenali oleh protein yang dikenal sebagai release factor. Saat release faktor memasuki daerah A, secara otomatis polipeptida akan rilis dari ribosom dan ribosom pun akan terpisah dan bersiap untuk melakukan translasi yang baru. Nah, polipeptida inilah yang dikenal sebagai protein. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. See you.